البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Insyaallah ta'ala سنفتح درس في أصول الفقه. نسأل الله تعالى الإعانة على ذلك. قال المؤلف الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: أصول الفقه. أصول الفقه تعريفه: أصول الفقه يعرف باعتبارين. أصول الفقه يعرف باعتبارين: الأول باعتبار مفرديه، أي باعتبار كلمة أصول وكلمة فقه. Usul fiqh, ya, usul fiqh. Dan juga perlu diketahui pentingnya kita mempelajari al-usul. Penting. Sebab bagi orang yang ingin mendapatkan atau sampai kepada tujuannya adalah, tujuan semua ini adalah fahmul kitab was sunnah. Tujuan semuanya adalah fahmul kitab was sunnah, memahami kitab dan memahami sunnah. Itu tujuannya. Tujuan orang belajar itu aja. Kamu belajar ilmu nahwu, ilmu sarf, ilmu lughah, kamu belajar usul fiqh, kamu belajar usul min usul, kamu belajar usul tafsir, belajar mustalahul hadis. Tujuannya adalah fahmul kitab was sunnah. Nah ini tujuannya, itu supaya kamu bisa faham kitab was sunnah. Makanya misalkan kita membaca satu ayat, satu ayat, karena kita tidak punya, kalau yang tidak punya ilmu lughah, ilmu usul, ilmu sunnah, enggak paham. Maksudnya ya dibaca aja begitu. Maksudnya apa? Apa hukumnya, apa fikihnya, apa maksudnya, kurang mendalam. Sebab dia belum mampu untuk memahami dengan seksama. Sebab dia tidak atau belum punyai ilmu alat. Ini semuanya dikatakan ilmu alat. Usul fiqh, ilmu lughah, ilmu mustalah, ilmu usul tafsir, semuanya dikatakan ilmu alat. Ilmu alat. Ilmu alat yang dengan ilmu tersebut agar engkau sampai kepada tujuan. Tujuannya adalah fahmul kitab was sunnah. Sehingga mempelajari ilmu usul, termasuk mempelajari ilmu syariat. Karena ini merupakan bagian dari ilmu syar'i. Ilmu usul sebagian dari ilmu syar'i. Hanya saja para ulama mengingatkan, istilahnya jangan terlalu sangat jauh mendalam. Sebab ilmu usul sudah banyak tercampuri dengan ilmu kalam. Sudah banyak tercampuri dengan ilmu kalam. Sehingga para ulama mengingatkan jangan terlalu sangat jauh sana. Karena sudah tercampuri, banyak masuk ke dalamnya ilmu kalam. Nah ini makanya ilmu kalam harus dijauhi.
Baik, ini kenapa sebab kenapa kita pelajari ilmu usul? Karena tadi itu tujuannya adalah yaitu untuk memahami Alkitab was sunnah, sehingga bisa beristimbat dari ayat ini menunjukkan kaza, hadis ini menunjukkan sunnahnya demikian. Nah, ini karena punya ilmu usul bisa istimbat suatu ahkam, kemudian fikihnya juga mendalam, faham fikihnya mendalam. Nah, itu tujuannya. Kalau usulul fiqh yu'rafu bi'tibarain. Usulul fiqh kalimat ya, kata-kata usul fiqh diketahui dengan dua iktibar. Bi'tibaraini. Yang pertama adalah bi'tibar mufradaihi. Pengertian ini ditinjau dari sisi mufradnya, susunannya, mufradaihi, dari mufradnya kalimat tersebut. Karena kalimat kata-kata usul fiqh, kalimat usul fiqh terbangun dari dua, dari kata usul dan fiqh. Dari kata usul dan fiqh. Karena kalimat ya, usul fiqh ini tersusun dari dua kata, dari kalimat usul dan kalimat fiqh. Baik, nah. Fal usulu jamu aslin. Fal usul, kata-kata usul jamak asl. Mufradnya asl. Aslun mufrad. Jamaknya adalah usul. Wa huwa ma yubna alaihi ghairuhu. Wa huwa ma yanbani. Nah, di sini yanbani. Wa huwa ma yanbani alaihi ghairuhu. Wa huwa ma yanbani alaihi ghairuhu. Usul itu usul dasar. Usul itu dasar, ya. Dasar itu apa dasar? Dasar adalah sesuatu yang dibangun di atasnya yang lainnya. Ya, itu namanya apa? Dasar. Dasar, usul, asas, dasar adalah sesuatu yang akan dibangun di atasnya yang lainnya. Hal-hal yang lain dibangun di atas dasar tersebut, maka disebut usul. Wa min dzalika aslul jidar wa huwa asasu. Oleh karena disebut asal, dasar dinding. Dasar dinding apa? Wa huwa asasu, yaitu pondasinya. Baik, nah. Kalau kamu lihat dinding, lihat rumah, ya, pondasi itu disebut asal, usul, asas. Kenapa? Karena yang lainnya dibangun di atas pondasi tersebut, ya. Batu batanya, tiangnya, apanya, ini dibangun di atas pondasi tersebut. Maka dikatakan pondasinya, asasnya, usulnya yaitu tadi pondasi namanya. Demikian juga maksudnya apa kaitannya dengan pengertian secara bahasa, dengan pengertian secara istilah. Maksudnya sekarang kamu punya hadis, punya dalil min Al-Quran, sunnah, punya ayat. Dari ayat atau hadis nanti akan dibangun fikih. Terus yustafadu minha kata hukum ini. Dari hadis ini bisa dikeluarkan hukum, sunnahnya kata, ini kata, ini dan sebagainya. Itu namanya asalnya apa? Dalil tadi. Kamu punya asal, apa asalnya? Dalil dari Quran ataupun sunnah. Baik. Kemudian dibangun di atasnya hukum, bisa diambil hukum-hukum dan fikih-fikih darinya. Itu namanya. Baik, nah. Itu namanya asal. Kaitan antara contoh secara real, secara nyata, bahwasanya rumah yang paling di bawah ya adalah pondasinya, dibangunlah di atasnya ada bata, apa, genteng dan sebagainya. Nah, itu maksudnya. Demikian juga maksud orang belajar.
orang belajar ilmu usul, kamu mendapatkan asal. Apa asalnya? Hadis kada. Asalnya ayat kada. Kemudian kamu akan bisa membangun hukum dan fikih dari hadis dan ayat tersebut. Nah, ini. Wa huwa asasuhu. Baik, nah. Masih menjelaskan kata asal. Wa aslu syajarah allati tatafarra'u minha aghsanuha. Dan dikatakan asal, ya, akarnya pohon. Akarnya pohon di atas apa di bawah itu? Hah? Di bawah. Betul. Dan asalnya suatu pohon. Akarnya pohon. Allati tatafarra'u minhu aghsanuha. Itu sesuatu yang bercabang darinya ranting-rantingnya. Nah, ya. Asalnya tumbuh ranting. Nah, itu. Ranting ini ibaratnya nanti hukum-hukum, fikih-fikih yang terbangun dari suatu dalil. Nah, untuk membangun, untuk bisa menjadikan ahkam dan dalil, kamu harus tahu makrifah asal ini. Ayat ini atau hadis ini menunjukkan apa? Wajib atau sunnah atau makruh atau haram, atau mubah. Ini harus tahu. Kulu washrabu, kulu washrabu, wala tusrifu. Kulu washrabu wala tusrifu. Makanlah, minumlah. Kamu diperintahkan untuk makan dan minum. Perintah menunjukkan apa nanti? Ini perintah menunjukkan wajib atau sunnah atau mubah, begitu. Baik, nah. Dan sebagainya. Itu maksudnya. Misalkan ambil satu ayat. Ambil satu ayat tadi, kulu washrabu wala tusrifu. Kulu fil amrin. Ini fil amr. Fil amri dulu ala ish? Al-wujub. Berarti wajib apa? Makan. Enggak makan apa? Dosa. Nah, apakah ini menunjukkan wajib? Apakah menunjukkan sunnah? Atau menunjukkan mubah? Baik. Nanti ini fikih-fikih yang dibangun di atas suatu usul. Kamu bisa membangun suatu hukum dan fikih itu kan punya usul tadi. Harus tahu. Baik. Artinya kapan makan itu mubah, kapan itu makan itu bisa menjadi wajib, ya? Apa? Kapan menjadi sunnah misalnya. Baik. Wala tusrifu, jangan berlebihan. Apa hukum makan kenyang? Apa hukum makan berlebihan? Nah, itu bisa kalau kamu punya ilmu usul tadi untuk menilai. Itu yang dimaksud dengan furu', cabangnya, ya, cabangnya. Qala ta'ala alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibatin asluha thabitu wa faruha fis sama. Syahid dari ayat ini mana itu? Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibah asluha ini. Tidakkah engkau melihat bagaimana Allah Ta'ala membuat suatu permisalan kalimat yang baik, yaitu kalimat tauhid. Kalimat yang baik maksudnya kalimat tauhid, la ilaha illallah, yang menancap di hati seorang muslim. Ya. Kasyajaratin thayyibah, seperti syajarah. Syajarah siapa artinya, Yusuf? Hah? Apa? Pohon. Yang keras, yang terlalu halus suaranya. Halus kayak perempuan aja. Kasyajaratin thayyibah, seperti syajarah thayyibah. Syajarah thayyibah disifati asluha thabit. Akarnya kokoh.
Wa faruha fis sama, cabangnya meninggi di langit. Syahidnya bahwa kata-kata asal itu sesuatu yang paling di bawah. Namanya apa? Asal. Dasar, pondasi. Pondasi rumah tingkat di mana dulu nih? Di bawah, bukan di atas. Walaupun pondasi lantai 2 di mana? Di atas atau di bawah? Hah? Ya tetap di bawah, walaupun dia di atas tapi di bawah. Ya? Betul. Tapi kan di atas tuh, pondasi lantai 3 di atas kan? Tapi dia di bawah. Nah, tetap di bawah, pondasi di bawah. Syahidnya adalah asluha. Asal itu sesuatu yang dijadikan sebagai asas. Asluha thabit wa faruha fis sama. Baru furu' cabangnya ada di atas usul. Sehingga tidak ada usul di atas cabang. Pasti cabang di atas usul. Maka dikatakan bahwa asal atau usul ma yanbani alaihi ghairuhu. Sesuatu yang terbangun di atasnya yang lainnya. Kenapa? Karena asas usul itu ada di bawah. Yang di atas apa? Cabangnya. Itu namanya asal. Ini secara bahasa kalimat asal. Secara bahasa kalimat asal yaitu ma yanbani alaihi ghairuhu. Sesuatu yang terbangun di atasnya hal-hal yang lainnya. Sehingga asal sesuatu yang ada di bawah dan dibangun di atasnya furu' yaitu cabang-cabangnya. Sebagaimana asal pohon di bawah, yang di atas ranting-rantingnya, cabangnya. Al-fiqh lughatan al-fahm. Al-fiqh lughatan al-fahm. Kata-kata fiqh lughatan al-fahm. Wa minhu qalu ta'ala wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Di antaranya adalah contohnya firman Allah Ta'ala wahlul 'uqdatam min lisani, lepaskan ikatan dari lisanku. Itu doanya Nabi siapa ya? Nabi Musa. Karena Nabi Musa ketika berbicara agak susah. Wala yakadu yubin, hampir-hampir tidak jelas. Ya. Nah, ketika diutus untuk mendawai Fir'aun, Nabi Musa berdoa. Nabi Musa SAW berdoa, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Lepaskan 'uqdah, suatu ikatan yang ada di lisanku. Yafqahu qawli, agar mereka bisa faham ucapanku. Ini. Ayat yang menunjukkan bahwa al-fiqh adalah faham banyak. La yakaduna yafqahuna qawla. La yakaduna yafqahuna qawla, ay la yafhamuna qawla. Dari hadis ma yuridillahu bi khairin yufaqihu fid din. Bimana yufahimhu fid din. Yufaqihu fid din. Sehingga al-fiqh adalah al-faham. Artinya dengan kita belajar usul fiqh, hendaknya kita nanti punya faham, ya? Punya suatu pemahaman. Sebab kalau kita tidak belajar seperti ini, kita nggak paham. Ini menunjukkan apa? Sunnah atau mubah atau wajib atau makruh atau haram dan sebagainya. Ini. Dengan punya usul fiqh akan kita punya pemahaman, akan faham. Wastilahan, sehingga secara lughah sudah selesai. Usul adalah asas, al-fiqh adalah faham, gitu. Wastilahan ma'rifatul ahkam syar'iyyah wal amaliyah bi adilatiha tafsiliyah.
Ini ta'rif yang ma'ruf inda ahli usul wal fiqh. Ta'rif ini, pengertian ini pengertian yang ma'ruf, ya, yang banyak dikenal oleh ahli usul wal fiqh. Ma'rifatul ahkam syar'iyyah wal amaliyah, yaitu mengetahui ahkam syar'iyyah, mengetahui hukum-hukum syar'i. Ya, nanti akan dijelaskan hukum syar'i khamsah. Ada al-wajib, ada wujub, ada sunnah, ada muharram, ada makruh, ada mubah. Mengetahui ahkam syariah. Yang dikenal adalah ahkam syariah, bukan ahkam adat manusia, bukan. Tapi al-ahkam syariah. Wal amaliyah, yang sifatnya amal. Tahu amalan? Umar? Apa? Hah? Hah? Berikan sedekah. Tahu amaliyah? Yang sifatnya amaliyah, bukan i'tiqadiyah, bukan sifatnya keyakinan. Kayak kamu sih amalkan, sifatnya diamalkan dengan jawarih, dengan anggota badan. Ya. Bukan sifatnya sesuatu yang keyakinan, karena keyakinan sesuatu yang di batin. Ya. Sesuatu yang amalan i'tiqadiyah, fil janan, di hati, jantung, itu namanya keyakinan. Tapi bersifat amaliyah, amalan yang dilakukan oleh tangan, kaki, lisan, ya kan, dan sebagainya, anggota tubuh ini yang sifatnya kelihatan, amalan zahir. Beda dengan i'tiqadiyah. I'tiqadiyah sifatnya batin, ya, sifatnya batin, tidak kelihatan. Jadi yang akan dikenal itu adalah ahkam syariah dan amaliyah bi adillatiha tafsiliyah, dengan dalil-dalilnya tafsiliyah yang terperinci, dengan dalil-dalilnya yang terperinci, bi adillah tafsiriyah. Nanti akan dijelaskan. Qalu fal murad bi qalina ma'rifah al-ilm wal-dhann. Jadi maksud dengan ma'rifah itu mengenal, baik itu adalah ilm, dengan ilmu, artinya sesuatu yang pasti, dengan ilmu sesuatu yang jelas pasti. Wadhan, atau dengan dhan, maksudnya bukan dhan jelek, bukan inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a, bukan itu, bukan dhan itu yang dimaksud. Tapi dhan di sini maksudnya sesuatu yang istimbat, cuman dalilnya tidak sharih. Itu dhan namanya. Dan rajih, dan yang kuat, bukan dzan bimana syak, bukan, ya. Karena dzan di dalam Al-Quran terkadang bimana syak. Inna dzanna la yughni minal haqqi syai'a, ini dzan itu tidak memberikan manfaat apa-apa sedikit pun. Itu namanya syak. Ini bukan itu yang dimaksud. Bukan itu yang dimaksud. Akadami dengan dzan, adzan di sini dzan rajih, misalkan seseorang mendapatkan suatu dalil, tapi tidak begitu terang, bukan sangat jelas, tapi dia beristimbat dari itu, dzan rajih. Ini maksud. Kalau ilmu, sesuatu yang dengan ilmu, sesuatu yang telah jelas langsung, nas, telah jelas langsung. Hurimat alaikumul maitah, diharamkan bagi kalian bangkai. Jelas itu sudah. Bangkai itu hurimat, apa hurimat? Apa artinya Muhammad? Hah? Haram. Jelas kan? Maitah berarti hukumnya haram. Jelas. Itu. Ini nas. Ilm. Wadhan, yang dimaksud ma'rifah baik dengan ilm atau dengan dzan. Dzan tadi yang dimaksud tadi bukan bimana syak, ya, bukan bimana ragu-ragu, bukan, akan tapi dzan rajih,
Maksudnya dzan rajih, sesuatu yang mustambat, yang istinbat mustambat. Baina di ana idrakal ahkam al-fiqhiyah qad yakunu yaqinan wa qad yakunu dhaniyan kama fi katsirin min masail fiqh. Sebab mengenal hukum-hukum fikih terkadang yakinan, yaitu dengan dalil yang sharih pasti, tidak ada lagi kemungkinan-kemungkinan, enggak ada, udah itu jelas ya. Jelas langsung. Seperti misalkan qaul Nabi sallallahu alaihi wasallam inna rasul tayyib qala Ibnu Umar farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitr. Farada, apa sih farada? Mewajibkan, Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitr. Makanya enggak ada para ulama mengatakan zakat fitr khilaf, enggak ada. Apa ada yang betul? Enggak ada kan? Enggak ada mengatakan zakatul fitr sunnah, fardu kifayah, enggak ada. Karena farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaina zakat al-fitr. Farada. Jelas itu. Nas. Bahwa apa? Wajib. Ini namanya yakin. Dengan yakinan. Karena datang nas. Baik, datang nas. Akan tapi contohnya dzan. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma akhrajna lakum minal ard. Wahai orang yang beriman, keluarkanlah sesuatu thayyib, zakat atau sedekah dari apa yang kita keluarkan dari muka bumi. Ini khilaf jadinya. Tomat, padi, terong, ini ada zakat apa enggak? Ini kan semua hasil bumi. Makanya dia mengatakan padi wajib zakat, ada. Sebab ada ihtimal, kemungkinan. Karena ini hasil bumi, ya. Hasil bumi. Ada yang mengatakan tidak. Karena ini pada hal tertentu. Nah, ini terjadi khilaf seperti ini. Ini karena dzon. Nah, itu karena dzonian. Itu maksudnya. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma akhrajna lakum minal ard. Ini terjadi seperti itu. Min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard. Ini menjadikan khilaf. Kenapa tadi? Karena ini adalah ihtimal. Ya, ihtimal ini masuk, ya, masuk di dalam bab seperti ini. Ini semuanya hasil bumi. Seperti itu. Maka dalam masalah itu tidak dikatakan ijma. Khilaf terjadi. Sehingga hal-hal yang terjadi di dalam masalah fiqh kemudian terjadi khilaf, ini karena nasnya bukan yakin, bukan langsung datang dalil sharih jelas. Baik. Seperti orang yang mendapati imam dalam keadaan rukuk, dia ikut rukuk. Apakah dihitung satu rakaat atau tidak? Ini khilaf. Kenapa? Karena tidak ada ketentuan langsung dari Nabi SAW. Kamu dapat satu rukuk, dapat satu rakaat, enggak ada. Masalahnya gitu. Yang jadi khilaf ini karena tidak ada ketentuan langsung. Nas sharih dari Nabi SAW mengatakan man adraka ruku man adraka ruku misalnya faqad adraka rakaah. Enggak ada. Kalau ada begitu selesai. Man adrakal imam raki'an faqad adraka rakaah misalkan. Misalnya, barang siapa yang mendapati imam sedang ruku berarti dia dapat satu rakaat. Kalau ada nas begini enggak ada khilaf. Enggak ada khilaf. Baik. Adanya karena seorang sahabi mendapati imam, dia ikut ruku. Lagi ruku ikut ruku. Nah, ini para ulama ini beristimbat dengan dzon. Di antara yang mengatakan dapat ruku. Nah, kalau ngapain juga dia ngapain kalau tidak ingin dapat satu rakaat kok ikut sampai ruku berjalan? Apa faedahnya? Dia sambil jalan sambil ruku itu karena ingin dapat satu rakaat.
Nah, itu. Baik. Ini istinbat dengan dzan. Bagi yang mengatakan tidak dapat karena la sholata liman lam yaqra fi Fatihatil kitab. Ini kan nggak bisa baca suratul Fatihah. Gimana dapat 1 rakaat? Nah, ini semuanya dengan dzan, tarik menarik. Sehingga di sini tidak menyebabkan suatu pertengkaran di antara para ulama walaupun istinbat berbeda. Nah, ini. Maksud itu maksudnya dzan itu maksudnya itu. Dzan itu apa Ismail? Hah? Dzan? Raji, di mana ragu-ragu? Bukan di mana ragu-ragu. Yang penting kamu harus paham bahwa dzan di sini bukan di mana syak, tapi suatu istinbat, hanya saja tidak punya dalil yang sharih, yang terang, talib yang jelas. Baik, nah. Makanya dalam ahkam, dalam masalah-masalah itu banyak sekali terjadi kan gini. Dengan dzan. Baik, nah. Oleh karena itu kalau datang dalil dengan dalil yang yakin, yang sharih, enggak khilaf. Walaupun ada khilafnya la yu'tabar, enggak dianggap. Karena sudah jelas dalilnya, gimana khilaf? Hah? Gimana? Enggak jelas. Misalnya bagian warisan bagi laki-laki 2 kali perempuan, li zakari mithlu hadzil unsayain. Udah jelas. Makanya enggak ada khilaf. Dari dulu tidak ada khilaf di kalangan para ulama. Kalau laki-laki pasti mendapatkan 2 bagian, perempuan enggak ada khilaf. Kenapa? Udah jelas. Nas Al-Qur'an. Gitu loh. Nas Al-Qur'an. Yang khilaf misalkan Zaul Arham, ya. Nanti ada khilaf, apakah dapat apa tidak. Misalkan ketika mayit dalam keadaan tidak meninggalkan ahli warisnya, sebagainya. Itu di mana yang didahulukan, Baitul Mal atau Zaul Arham? Karena tidak ada nas. Itu. Contoh yang jelas demikian. Dzan itu terjadi ketika dalil itu bukan nas dalam masalah, bukan sharih dalam masalah. Baik, nah. Fi anna idrak al-ahkam fiqhiyah qad yakunu yaqinan wa qad yakunu dhaniyan. Makanya ma'rifah ini maksud adalah al-ilm wa dhan. Ini maksudnya ma'rifah al-ilm wa dhan, yaitu mengenal hukum syariat dengan ilmu. Maksudnya dengan dalil yang terang dan jelas. Paham tadi? Dengan dalil yang terang dan jelas itu ilmu. Dzan itu adalah dalil yang tidak terang, bukan nas dalam masalah, tapi memungkinkan ini dan itu. Tapi bukan dzan bimana syak. Ini harus dipahami. Bukan dzan yang bimana syak, bukan. Wal murad biqaulina al-ahkam syar'iyyah. Yang dimaksud dengan ucapan kita al-ahkamu syar'iyyah, al-ahkam mutalaqah min asy-syar'. Hukum yang diambil dari syariat. Hukum yang diambil dari syariat. Kal wujub, seperti wajib. Wa tahrim, seperti haram. Ya. Kal wujub wa tahrim, seperti wajib dan tahrim. Ini hukum yang diambil dari syarak. Bukan hanya 2, nanti akan ada wujub wa tahrim, istihbab, al-makruh wal mubah. Fa kharaja bihi al-ahkam al-aqliyah. Dan keluar dari hukum syariah itu hukum akliyah, hukum yang ditetapkan dengan akal. Hukum ditetapkan dengan akal. Kami dapati anna al-kulla akbar minal juz. Seperti mengenal bahwa kul itu akbar minal juz. Kul ini, misalkan ini semangka bulat, namanya apa? Utuh, barang yang utuh
lebih besar dari barang bagian. Betul? Betul nggak? Hah? Betul nggak, Ustaz? Hah, betul. Barang utuh lebih besar dari bagian. Betul? Betul? Satu lebih besar daripada setengah. Betul, Umar? Benar. Itu maksudnya. Itu hukum syariah atau hukum akal? Hah? Syariah apa akal? Ya hukum akal. Akal kita langsung menunjukkan bahwa satu lebih besar daripada setengah. Semangka satu dengan semangka setengah, mana yang besar, Muhammad? Yang betul? Hah? Yang besar satu, utuh kan? Semangka utuh dengan separuh, mana yang besar? Ismail? Hah? Yang utuh itu lebih besar. Ini bukan hukum syar'i, ini bukan maksudnya apa didatangkan dari syar'i, bukan, tapi akal manusia menunjukkan demikian. Akal manusia menunjukkan demikian. Baik, nah. Yang namanya barang yang utuh lebih besar daripada bagian. Contohnya tadi, semangka satu lebih besar daripada semangka seperempat atau setengah. Betul, Abi? Hah? Mana yang lebih besar? Satu? Hah? Hah? Yang apa? Yang utuh. Baik. Fakharaja bi al-ahkamul aqliyah kama rifati anal kull akbar minal juz. Ini bukan dipelajari di dalam ilmu usul fiqh, enggak masuk. Kan ini bukan ahkam syariah yang begitu. Wal ahkamu al-adiyah, yang kedua adat hukum yang berkaitan dengan adat manusia. Kebiasaan, hukum kebiasaan. Kama rifati nuzuli tol filayati syatiyah idza kana jauh sahwan, seperti mengenal turunnya embun di malam yang dingin apabila cuaca cerah, ya. Cuaca kalau cerah malam yang dingin turun apa? Embun. Ini enggak dipelajari dalam ilmu usul fiqh. Kenapa? Ini ilmu kebiasaan. Ilmu kebiasaan. Gitu. Ilmu kebiasaan. Seperti mengenal misalkan musim kemarau hawanya apa? Dingin. Mana dalilnya? Enggak perlu. Mana dalilnya ini? Ini bukan ahkam syariah, tapi ahkam kebiasaan. Wal murad bi qaulina al-amaliyah. Wal murad bi qaulina al-amaliyah. Sekarang kan ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah wal amaliyah, ya kan? Yang dibahas di dalam usul fiqh itu hukum apa? Amal. Wal murad bi qaulina al-amaliyah ma la yata'allaq bil i'tiqad. Sesuatu yang tidak berkaitan dengan keyakinan, seperti tauhid. Ya, bab tauhid misalnya. Bab akidah. Bab manhaj. Ini tidak dibahas di dalam usul fiqh karena berkaitan dengan apa? I'tiqad. Itu loh. Bukan berarti maksudnya ini bukan termasuk bagian fiqh, ini akbarul fiqh. Tauhid itu fikih paling besar. Ya. Cuman maksudnya pada khususan di dalam masalah ini, yaitu maksudnya tidak dibahas di dalam masalah usul fiqh. Adapun tauhid apa yang paling besar? Fikih yang paling besar tauhid. Baik. Tapi hanya saja usul fiqh membahas tentang mengenal ahkam yang sifatnya amaliyah. Kas salati wa zakat. Salat apa bersifat amaliyah, Ibrahim? Hah? Kamu pernah lihat? Hah? Pernah lihat orang salat? Kelihatan? Nah itu. Seperti salat, zakat dan sebagainya. Yang penting yang bukan berkaitan dengan i'tiqad. Nah itu. Fakharaja bihi ma yata'allaqu bil i'tiqad, ini dicontohkan juga, dan keluar dari ucapan sesuatu yang berkaitan dengan i'tiqad ka tauhidillah wa ma'rifati asma'i wa sifatihi. Seperti tauhidillah, mengenal asma sifat, fal sama dalika fikan fil istilah. Maka di dalam istilah ini khusus paham
dalam masalah usul fiqh ini tidak disebut fiqh. Baik. Akan tapi di dalam secara syar'i dikatakan fikih yang paling besar. Bahwa apa? Tauhid. Cuman di dalam masalah istilah usul fiqh ini tidak masuk. Nah, itu. Adapun tauhid fikih yang paling besar, terasa. Fiqhul akbar. Akan tapi di dalam masalah usul tidak dikatakan fiqh, karena fiqh itu khusus yang berkaitan dengan amalan yang disebutnya amalan dohir, ya, sifat amalan dohir. Baik, nah. Wal murad biqalina bi adilatiha tafsiliyah. Adilatul fiqh al-maqrunah bi masail fiqh tafsiliyah. Ini maksud dengan dalil-dalil tafsiliyah, maksudnya adalah adilatul fiqh al-maqrunah bi masail fiqh tafsiliyah. Dalil, misalkan salat dalilnya kada, ini dalilnya kada, rukuk dalilnya kada, sujud dalilnya kada, itu. Setiap masalah, setiap pembahasan itu ada apa? Dalil masing-masing. Takbiratul ihram, dalilnya ini, rukuk ini, sujud ini dan sebagainya. Misalnya, ini namanya dalil tafsiliyah. Fakharaja bi usulul fiqh. Keluar dari masalah ini usulul fiqh. Lian al-bahtha fihi inama yakunu fi adil al-fiqh al-ijmaliyah. Adapun usul fiqh dalilnya ijmal. Al-amr yadullu ala al-wujub misalnya. Ini dalil ijmal. Tadi dalil tafsil tadi. Setiap masalah dibarengi dengan dalil. Setiap fikih yang dibarengi dengan masail fiqh tafsiliyah. Nah, ini pembahasannya. Pembahasan tentang usulul fiqh secara istilah ma'rifatul ahkam syar'iyyah wal amaliyah bi adilatiha tafsiliyah. Ini bi'tibaril awal, ya. Bi'tibaril awal harus dipahami dulu. Antum kalau mau ikut belajar ini yang sungguh-sungguh, bukan hanya sekedar hadir halaqah, ya, tapi betul-betul dimurojaah. Dimurojaah diulangi, kemudian juga diperhatikan waktunya orang belajar. Kita tetapkan jam 9 insyaallah, belajar jam 9, ya. Jangan asal asal-asalan gitu. Baik, itu namanya orang serius belajar. Baik, labas. Al-Ajrumiyah insyaallah tinggal murojaahnya. Labas insyaallah. Aku Abdul Ghani yang murojaah untuk ngajar antum semua. Murojaah iki, ya. Baik, untuk murojaah. Baik, nah. Dilanjut belajar labas. Ya, nanti kaul mufid biar tiap hari, ya. Kaul mufid prakteknya Abdul Ghani. Di kaul mufid itu praktek Al-Ajrumi yang baca kitab murojaah Al-Ajrumi Abdul Ghani saja. Labas bihi. Tapi subhanallah wa bihamdika la ilaha illa anta. Langsung aja belajar. Abdul Ghani ngajar Ajrumi. Ajrumi. Ugh.